Dia akan membahas satu alur film yang berjudul The Mechanic Resurrection. Pada awal adegan diceritakan bagaimana kehidupan Bishop saat ini. Ia yang tinggal di Brazil hidup dengan sebuah kapal. Setelah itu ia pun pergi dari kapal itu dan mengendarai motornya menuju sebuah kafe. Dari kejauhan terlihat seorang wanita yang memperhatikannya. Setelah duduk di kursi yang sudah dipesan, Bishop yang sekarang memiliki nama Otto Santos dihampiri oleh wanita itu yang ternyata mengetahui siapa Bishop sebenarnya dan menawarkan pekerjaan dari bosnya untuk membunuh 3 orang yang harus disamarkan menjadi kecelakaan sambil mengancamnya dengan menunjukkan anak buahnya yang menyebar di kafe tersebut. Melihat hal itu, Bishop lantas memotret wanita tersebut dan menyerangnya hingga terjadi perkelahian di antara mereka. Melihat Bishop melompat, mereka pun mengejarnya memasuki kereta gantung. Namun Bishop yang ada di atas membuat sang wanita mengejarnya. Tetapi Bishop kembali kabur dengan menjatuhkan diri di atas para layang. Saat pulang melihat beberapa orang di kapalnya, ia pun meledakkan kapalnya melalui HP-nya dan pergi ke sebuah kontainer di mana ia menyimpan semua barang-barang berharganya. Setelah mencari tahu identitas sang wanita dan mengambil uang serta semua keperluannya, ia pun pergi ke Thailand. Di sana ia menemui seorang wanita pemilik penginapan bernama Mae. Setelah diantarkan ke kamar khusus untuknya, ia pun mengeluarkan peralatan miliknya dari dalam lantai kamar itu. Ia pun mulai mencari tahu tentang wanita yang ternyata adalah anak buah Crane. Keesokan harinya terlihat seorang wanita yang bernama Gina. Ia menemui Mae untuk meminta kotak P3K. Sekilas Mae melihat badan Gina yang penuh dengan memar. Hingga pada malam harinya terlihat Gina yang sedang dipukuli saat sedang bersama pacarnya di kapal yang ada di tengah laut. Melihat hal itu, Mae pergi meminta bantuan Bishop, seperti halnya dulu Bishop yang sudah menolongnya. Dengan terpaksa, Bishop pergi menolong wanita itu. Di sana ia berkelahi dengan pria tersebut hingga pria itu tewas. Sementara Gina yang pingsan kemudian dibawa oleh Mae. Saat akan membereskan kapal itu, terlihat foto dirinya di HP Gina. Setelah menyiram kapal itu dengan bensin, ia pun lantas menembak kapal itu hingga terbakar. Setelah Gina sadar, Bishop pun menanyai semua yang ia temukan dan mengancamnya dengan pistol. Gina yang awalnya sempat melawan, akhirnya menceritakan jika ia terpaksa melakukan semua itu karena diperas oleh Crane. Dan Frank, pria yang sudah memukulinya, adalah bagian dari rencana agar Gina bisa mendekati Bishop. Namun Gina yang tidak begitu mengenal Crane melarang keras Bishop jika harus membunuh orang. Namun Bishop yang tahu sifat Crane kemudian mengatakan akan memikirkan cara bagaimana Gina bisa tetap hidup. Setelah itu terlihat Bishop mencari tahu tentang Gina yang adalah seorang sukarelawan yang mengajar anak-anak telantar di Phnom Penh. Setelah selesai menyelam, Bishop pun menghampiri Gina untuk menanyakan dengan apa Gina diperas oleh Crane. Gina pun menceritakan jika kelemahannya adalah anak-anak. Setelah menceritakan tentang dirinya, ia pun mengatakan jika ia harus melakukan semua perintah Crane agar bisa melindungi anak-anak tersebut. Keesokan harinya, Bishop yang melihat ada anak buah Crane yang mengawasi tempat itu, ia pun menghampiri Gina dan menggandeng tangannya sambil memberitahu situasi yang ada. Setelah itu, Mae yang melihat mereka datang, mengikat mereka untuk mengikuti acara pernikahan di sana. Dan terlihatlah mereka difoto oleh orang-orang Crane saat Bishop dan Gina menjadi semakin dekat. Hingga pada malam harinya, Gina pun mengucapkan terima kasih pada Bishop. Karena baginya anak-anak adalah segalanya. Hal itu membuat Bishop pun menceritakan jika ia juga adalah anak yatim piatu yang dijual. Namun saat itu ia berhasil kabur, sementara Crane gagal, yang membuat Crane dihukum atas hal tersebut. Hal itu membuat Bishop disalahkan dan membuat Crane ingin balas dendam. Setelah mendengar hal itu, Gina pun meminta maaf dan berlanjut dengan mereka yang berciuman dan bercinta. Setelah itu, Bishop meminta Gina untuk menjaga jam tangan pemberian ayahnya sampai nanti ia selesai mengerjakan misi dari Crane dan memastikan Gina aman. Keesokan harinya saat mereka sedang di pantai, datanglah segerombol polisi yang sepertinya anak buah Crane membawa Gina. Sementara Bishop dibawa kepada Crane. Di sana Bishop diberikan map berisi 3 data orang yang harus ia bunuh dan 1 buah alat pelacak. Crane pun menjanjikan akan membiarkan ia video call dengan Gina setiap berhasil menjalankan 1 misi dan akan menyerahkan Gina setelah semua misi selesai.
Sementara Gina saat ini tengah dibawa ke kapal pesiar milik Crane. Setelah itu Bishop pun menjalankan misi pertamanya di Malaysia untuk membunuh Krill yang ada di penjara atas tebing di tengah laut yang dipenuhi ikan hiu. Setelah mengamati semua data Krill, ia pun pergi ke tempat tato. Kemudian membeli krim anti hiu dan bahan peledak. Ia pun kemudian menyembunyikan semua barang-barang itu dalam permen karet dan rokok. Setelah mengukur lokasi yang dituju, ia pun membuat tato yang sama persis seperti Martin Bassman. Bahkan ia juga membuat paspor palsunya. Selesai dengan rencananya, ia pun keluar membuat keributan yang membuat dirinya masuk penjara tersebut. Di sana ia sempat mendapat info dari seorang napi tentang Krill yang selalu dijaga ketat oleh pengawalnya karena banyak yang ingin membunuh dirinya termasuk mantan anak buahnya. Bishop yang melihat seseorang mendapatkan senjata secara diam-diam, kemudian mengambil senjata itu saat jam makan siang di sana. Senjata itu pun ia gunakan untuk menolong Krill dari anak buahnya yang ingin membunuh dirinya. Hal itu membuat Bishop diajak makan malam oleh Krill. Saat mereka bertemu, Bishop pun melancarkan aksinya dengan membunuh Krill ketika ia sedang membuat minuman. Setelah tidak sadarkan diri, ia pun memasukkan obat ke dalam minuman itu dan meminumkannya pada Krill. Ketika anak buahnya mau masuk, Bishop membuat posisi Krill seperti sedang berdoa. Setelah itu, ia pun memasang alat peledak di dinding penjara itu, memakai krim anti hiu, menelan alat pelacak, dan melompat ke laut. Setelah itu, ia yang menaiki kapal bantuan dari Crane menelepon Gina, yang kemudian diberikan misi selanjutnya. Sekilas terlihat Crane yang mempertanyakan jam tangan Bishop, karena ia tidak pernah melihat Bishop melepaskan jam tangan tersebut. Kemudian scene beralih ke Australia, di mana Bishop pun memulai pengintaiannya pada Adrian Cook. Ia pun mengamati penthouse milik Adrian yang memiliki kolam renang unik. Kemudian ia pun berpura-pura mau membeli apartemen di sana untuk membuat kunci cadangan tersebut. Setelah mengamati dan mempelajari, ia membuat suatu alat yang bisa meratakan kaca dalam hitungan detik. Keesokan harinya saat Adrian mau berenang, Bishop kemudian menyusup ke ruangan yang kemarin dan memulai aksinya. Ia pun memanjat gedung itu hingga ke kolam renang tersebut untuk memasukkan alat yang sudah ia buat. Saat terlihat Adrian memasuki kolam, ia pun menyuntikkan sesuatu ke alat itu dan kemudian melompat kembali saat kolam tersebut mulai retak dan menjatuhkan Adrian ke dasar gedung tersebut. Saat akan menelepon Bishop, dengan cepat Gina mengarahkan kamera ke arah nomor kapal tersebut, yang membuat Bishop mengetahui lokasi di mana kapal Gina sekarang melalui penjaga. Ia pun mencari kapal Gina menggunakan helikopter. Saat sudah menemukan kapal itu, ia pun melompat dan menyerang para penjaga yang menyusup masuk. Sementara Gina dengan cepat, Gina dilarikan oleh anak buah Crane. Namun sayangnya Bishop terluka dan diikat. Setelah bertemu Crane, terlihat Bishop kabur dari tempat itu. Hal itu membuat Bishop terpaksa menjalankan misi ketiganya di Varna, Bulgaria. Ia pun mulai mencari tahu tentang Max Adam dan mengintai sebuah tugu yang sering ia datangi karena di bawahnya terdapat kapal selam miliknya. Keesokan harinya ia pun memulai aksinya dengan pergi ke sebuah rumah sakit dekat tempat Adam untuk menembak salah satu pengawal di sana. Saat helikopter bersiap akan terbang, Bishop pun menyusup masuk sehingga ia dapat dengan mudah sampai di gedung tersebut. Setelah mengalahkan penjaga demi penjaga yang sangat ketat di gedung itu, ia memasuki sebuah ventilasi di mana akan lewat lift yang dinaiki oleh Adam dan meledakkan lift tersebut. Mendapati liftnya mati, Adam pun keluar dan memasuki ruang rahasia, di mana ternyata sudah ada Bishop duduk di ruangan tersebut dengan sebuah pistol. Namun bukannya membunuh Adam, ia malah menawarkan kesepakatan dengannya sambil minum kopi bersama. Setelah itu, Bishop dan Adam pun keluar bersama sambil membahas tentang rencana mereka yang akan membuat Adam mati karena Crane yang mengincar kapal selam miliknya. Hal itu membuat Adam pergi ke kapal selam miliknya di mana sudah terpasang bom di salah satu jembatan. Saat bom itu meledak, Adam yang terjatuh ke dalam air kemudian ditolong oleh Bishop yang sudah menyiapkan oksigen untuknya. Berita tersebut pun dilihat oleh Crane dan anak buahnya. Saat Bishop dan Adam sampai di sebuah pulau, ia menyuruh Adam untuk bersembunyi sementara waktu dan dirinya akan menghubungi Crane. Lalu Crane yang tidak mau memberikan Gina sampai ia melihat mayat Adam, disuruh untuk mencarinya di kapal selam tersebut. Kemudian terlihatlah Bishop yang kembali ke kapal selam itu dan menyiapkan senjata demi senjata di berbagai tempat. Sementara Crane mengawasinya dari jauh. Ketika anak buahnya pergi ke kapal selam tersebut,
Kemudian pertempuran pun terjadi. Namun Crane tidak bisa menemukan Bishop karena senjata keluar dari berbagai arah. Hingga akhirnya ia kehilangan kontak dengan anak buahnya. Hal itu membuat Crane menyuruh anak buahnya bersiap karena sebentar lagi Bishop akan datang. Lalu ia membawa Gina untuk dijadikan umpan bagi Bishop, sementara dirinya mengawasi dari CCTV yang ada. Bishop pun datang mengalahkan satu persatu penjaga di sana. Sekilas terlihat Gina yang mencoba untuk kabur, malah terkena tembakan dan jatuh ke kolam. Saat mau menolongnya, Gina pun dibawa kabur oleh Crane ke sebuah kemudi. Saat Gina mengikat perutnya yang tertembak, Crane mengaktifkan bom-bom yang ada di kapal miliknya. Melihat waktunya yang tidak banyak, Bishop memasukkan Gina ke sebuah kapal selam kecil, lalu menurunkannya ke laut. Sementara dirinya pergi menemui Crane untuk menyerangnya. Mereka pun terlibat baku tembak. Saat waktu tinggal sedikit lagi, mereka pun masih berkelahi. Namun dengan cepat Bishop mengikat Crane dengan rantai kapal itu. Setelah itu Bishop pun berlari ke dalam kapal sementara Crane masih terikat di sana saat kapal itu meledak. Kembali pada Gina, saat ini ia yang sudah terapung meminta pertolongan. Saat ia akan dibawa oleh ambulan, ia pun menanyakan apakah ada yang selamat. Namun ternyata tidak ada yang selamat dari kapal itu. Sekilas terlihat Adam bersama anak buahnya di sana, melihat tempat penyimpanan jangkar dan kamera CCTV di sana. Setelah kejadian itu, Gina pun kembali mengajar anak-anak di Phnom Penh dan menulis surat pada mayat tentang keadaannya. Saat sedang mengajar, terlihat Gina melihat seseorang yang ternyata adalah Bishop. Lalu terlihatlah ketika ada mengecek tentang kapal, ternyata tempat penyimpanan jangkar tersebut bisa dimasuki oleh orang. Dan saat melihat rekaman CCTV, terlihatlah Bishop keluar dari penyimpanan jangkar tersebut. Oke deh guys, mungkin sampai di sini aja ya pembahasan film ini.